Oke, sekarang kita akan berpetualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Ragnarok yang rilis tahun 2013. Film ini menceritakan petualangan seorang arkeolog muda yang berusaha mengungkap misteri legenda yang sejak lama dipercaya rakyat Norwegia. Legenda tersebut adalah Ragnarok, alias sesosok monster ular raksasa yang menghuni pulau terpencil tak berpenduduk. Awal film kita diperlihatkan seorang arkeolog muda yang bernama Sigurd sedang memberi presentasi pada para donatur sebuah museum tentang keberadaan kapal Viking yang berhasil ia temukan. Awalnya para donatur terlihat tidak tertarik, namun mereka mulai menunjukkan minatnya saat Sigurd mulai membahas tentang temuan lainnya yang berkaitan dengan legenda Ragnarok. Sayangnya seorang donatur terlihat tidak mempercayainya hingga yang lain pun ikut terpengaruh dan membatalkan donasi yang akan mereka berikan untuk proyek tersebut. Melihat kegagalan itu, sang kepala museum memutuskan untuk membatalkan proyek Ragnarok milik Sigurd yang telah diajukan sebelumnya. Saat itu Sigurd terlihat sedih karena demi mengungkap misteri Ragnarok ia telah kehilangan istrinya dalam ekspedisi 5 tahun lalu. Sigurd saat ini bekerja sambil mengurus kedua anaknya. Tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Alan datang dan membawa sesuatu yang menghidupkan kembali harapan Sigurd tentang Ragnarok. Alan ternyata membawa temuannya, yaitu sebuah catatan kuno bangsa Viking. Tanpa buang waktu, Sigurd mulai melakukan keahliannya sebagai seorang arkeolog. Perlahan tapi pasti, satu persatu tulisan kuno muncul. Sigurd yang sangat terobsesi dengan bangsa Viking tentu sudah mempelajari tulisan-tulisan kuno tersebut. Tanpa waktu lama, ia menemukan maksud dari catatan itu yang ternyata memberitahukan tentang keberadaan Ragnarok dan mengarah pada suatu danau terpencil di daerah Finnmark yang merupakan salah satu provinsi di Norwegia. Di tempat itu juga ada kemungkinan tersimpan benda-benda peninggalan bangsa Viking yang tak ternilai di zaman modern saat ini. Sigurd dan Alan terlihat sangat senang. Lalu Sigurd segera mengambil kesempatan emas ini dengan mengajak kedua anaknya ikut serta untuk berpetualang. Singkat cerita, mereka sampai di bandara Finnmark lalu dijemput oleh kenalan Alan yang bernama Elisabeth. Setelah berdiskusi tentang misi utama, mereka pun berangkat berpetualang melalui berbagai pemandangan yang memanjakan mata. Alam terlihat sangat indah bagai negeri dongeng, namun sangat nyata di mata mereka. Setelah berjalan beberapa lama, sampailah mereka di pedalaman hutan yang sangat lebat. Dipimpin oleh seorang pemandu lokal bernama Leif, kelompok kecil tersebut akhirnya sampai di perbatasan kuno antara Norwegia dan Uni Soviet. Di mana menurut Leif, setelah melewati pagar ini adalah sebuah wilayah yang sudah tidak berpenghuni makhluk hidup selain serangga hutan selama kurang lebih 50 tahun. Dengan semangat dan tanpa pikir panjang, Alan langsung memotong pagar besi berkarat tersebut hingga mereka semua bisa melewatinya. Perlahan tapi pasti, mereka terus melakukan penelusuran hingga sampailah di danau yang dimaksud. Suasana di sana nampak suram dan mencekam. Ternyata tujuan utamanya adalah ke sebuah pulau kecil di tengah danau. Setelah sampai, mereka langsung melakukan pencarian namun tidak menemukan apapun selain sisa-sisa peluru. Tentu mereka tak menyerah begitu saja hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua yang bisa menjadi titik terang. Dan tanpa waktu lama, akhirnya mereka menemukan sebuah helm bangsa Viking yang menandakan ribuan tahun lalu bangsa Viking pernah berada di sini. Dan artinya, catatan di batu tentang Ragnarok kemungkinan besar benar adanya. Setelah menelusuri dasar gua, Leif sempat menginjak sebuah benda bulat hingga pecah dan menyebabkan kakinya terkena lendir yang lengket. Lalu ia berjalan ke arah Sigurd dan kawan-kawan yang telah berhasil mengumpulkan artefak dan benda-benda berharga milik bangsa Viking yang akan disimpan dalam museum. Mendengar hal itu, Leif sang pemandu lokal tidak terima hingga ia menodongkan senjata dan membawa semua benda tersebut untuk meraup keuntungan dengan menjualnya. Sigurd dan yang lain ditinggalkan, sementara dirinya buru-buru membawa semua penemuan berharga tersebut menaiki sebuah rakit untuk kembali menyeberangi danau. Namun di tengah luasnya danau, ia menyadari ada sesuatu yang mengintai dari dalam air. Leif segera bersiap seolah ingin melawan. Namun yang mengintainya tentulah bukan makhluk sembarangan, apalagi kakinya telah terpapar salah satu telur makhluk tersebut. Hingga akhirnya dalam sekejap ia diserang sesosok makhluk yang dalam film masih belum menampakkan dirinya secara utuh. Singkat cerita, Sigurd dan kawan-kawan yang terjebak di dasar gua berhasil meloloskan diri. Karena hari sudah mulai gelap, mereka terpaksa bermalam di sana memanfaatkan sebuah bunker tua bekas peperangan yang berdiri kokoh dengan tali baja membenam ke dasar danau. Kedua anak Sigurd dan Elisabeth bersiap untuk beristirahat di dalam bunker. Sedangkan Alan dan Sigurd masih sibuk berbincang. Mereka semakin penasaran ada apa di dasar gua hingga memutuskan untuk kembali. Saat menelusuri lebih dalam, akhirnya mereka menyadari banyak sekali tulang belulang manusia berserakan. Sebagai arkeolog, mereka pun mengetahui bahwa tulang belulang di sini tak hanya berumur ratusan atau ribuan tahun, tapi ada juga yang baru beberapa bulan. Hingga mereka menyimpulkan kalau kemungkinan besar Ragnarok benar-benar ada dan di sini adalah kuburan manusia yang jadi mangsanya. Saat itu Sigurd langsung khawatir dengan kedua anaknya yang berada di bunker dengan Elisabeth. Dan benar saja, ternyata bunker tersebut tiba-tiba ditarik dengan sangat kencang hingga guncangannya menyebabkan pintu menjadi macet tak dapat dibuka. Untungnya masih ada beberapa pohon menahan tarikan sang monster. Namun saat pohon tersebut hampir tumbang, Sigurd dan Alan berhasil menyelamatkan anak-anak dan Elisabeth. Hingga tak lama kemudian bunker tersebut tenggelam perlahan ke dalam danau. Sekarang mereka terjebak di pulau terpencil sarang ular raksasa. Namun mereka belum kehabisan akal. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan cara dengan membentangkan tali agar bisa menyeberang ke pulau selanjutnya. Setelah persiapan dinilai cukup, satu persatu berhasil melewati danau dengan selamat. Namun saat giliran Sigurd, apesnya salah satu pengait macet hingga Elisabeth pun menyusul.
Dan saat tinggal mereka berdua di tengah bentangan tali, tiba-tiba mereka menyadari ada sosok raksasa yang datang dengan cepat dari arah bawah air, dan tanpa basa-basi menampakkan diri lalu menggigit tali tersebut hingga putus. Setelah jatuh ke danau, mereka berdua segera berenang, namun Ragnarok sudah siap menerkam. Melihat hal itu, Alan menggunakan senjata yang sempat ia temui sebelum persiapan menyeberang. Untungnya hal itu dapat mengulur waktu agar Sigurd dan Elisabeth dapat berenang ke tepian. Mereka semua segera berlari menjauhi danau, namun seolah tak diberi istirahat, tak lama kemudian Ragnarok kembali datang hingga memaksa mereka untuk bersembunyi di dalam bunker lainnya di pulau yang sepertinya sempat jadi markas militer saat Perang Dunia Kedua. Setelah menemukan sistem kelistrikan, di sana mereka mencoba menenangkan diri, beristirahat, dan berbincang satu sama lain untuk menyusun rencana. Setelah beberapa lama berpikir, akhirnya mereka kepikiran mungkin ada jalan keluar lewat atap. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah pintu untuk keluar dari atap. Dengan bersusah payah, mereka bahu-membahu membuka pintu tersebut. Alan yang berada paling atas sudah keluar lebih dulu meninggalkan tasnya, yang ternyata itulah sumber dan penyebab masalah mereka terus-terusan dikejar oleh Ragnarok. Ya, di dalam tas tersebut ternyata tanpa diketahui siapapun, Alan menyembunyikan salah satu bayi Ragnarok yang sudah menetas. Dan di tengah perdebatan, Alan sudah keburu dilahap. Lalu sang monster tanpa basa-basi menghancurkan atap bunker. Karena kekacauan yang terjadi, Sigurd terpisah dengan Elisabeth dan kedua anaknya. Sangat disayangkan, kedua anak Sigurd yang saat ini sedang mengumpat di dalam lemari besi berada dekat sekali dengan Ragnarok yang melewati mereka. Setelah merasa aman, dengan polosnya kedua anak tersebut justru keluar. Dan disitulah akhirnya Ragnarok mencium dengan jelas bau mereka dan mengejarnya. Situasi menjadi semakin berbahaya karena kedua anak tersebut sekarang terpojok siap disantap oleh sang legenda ular raksasa. Saat hampir kehilangan nyawa, Sigurd akhirnya datang membawa tas Alan yang berisi anak Ragnarok. Dengan tenang Sigurd mundur perlahan saat didekati sang monster sambil memberikan anaknya dengan hati-hati. Setelah itu ternyata... ya, sang monster melewatinya begitu saja setelah mendapatkan anaknya. Setelah lolos dari taruhan nyawa, mereka langsung mencari Elisabeth yang baru saja sadar dari pingsannya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun sekarang menuju jalan pulang. Terlihat anak-anak Sigurd menyukai keberadaan Elisabeth yang mungkin akan jadi ibu baru mereka. Sekarang Sigurd sudah menjalani kehidupan normalnya, lalu mengajak kedua anak dan istri barunya untuk pergi berlibur. Dan film pun